Mbak Feni, akhirnya ada pasar malam juga Mbak ya, Ya. di kampung kita. Kira-kira gimana Mbak? Senang atau tidak ada pasar malam? Senang soalnya nggak sendirian lagi. Senang soalnya nggak jualan sendirian ya. Iya. Tapi pasar malam di sini beda Mbak dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia Mbak ya, saya akan bercerita sedikit kepada Mbak Feni, sahabat semua, yang dimana Mbak Feni ini kan belum pernah ke Malaysia, dan di sini saya ingin menceritakan perbedaan pasar malam yang ada di Malaysia dengan di sini Mbak. Tahu nggak Mbak, kalau pasar malam di Malaysia itu semua barang ada, dari mulai ikan, daging, ayam, kue muih, masakan, semuanya itu serba ada. Berbeda jauh ya. Jadi misal kata Mbak Feni mau belanja masak-masak, pergi ke pasar malam, ada yang jual sayur-sayur fresh, ada yang jual ikan masin, jual daging, semuanya serba fresh Mbak. Tapi di sini nggak ada yang jualan seperti itu ya. Tapi kalau pasar malam di sini dibuat seperti cara di Malaysia, kira-kira laku apa enggak Mbak? Tapi unik ya kayaknya. Unik tapi nggak tahan lama mungkin. Unik tapi nggak bisa bertahan lama. Enggak. Ya jangan sering-sering Mbak. Kalau di sana Mbak, biasanya kalau di Malaysia pasar malamnya itu tiap 1 minggu. Jadi 1 minggu sekali biasanya ada pasar malam. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Mungkin kalau di sini diadakan pasar malam seperti itu juga unik juga Mbak. Jadi ada istilahnya hal yang baru lah ya kan. Iya. Terus di sana Mbak, di pasar malam kita juga bisa menemukan makanan tradisional apa saja kalau di pasar malam Malaysia. Tapi kalau di sini kan berbeda ya kan. Nanti Bang To akan sepilkan sahabatku semua, yang dimana perbedaan pasar malam yang berada di depan pas betul ya tempat jualannya Mbak Feni. Kata Mbak Feni seneng karena jualannya nggak sendirian. Tapi gimana Mbak jualan hari ini, mendung-mendung? Lakunya sedikit. Lakunya sedikit ya. Seperti ini sahabatku semua, resiko jualan air minum kalau saat musim hujan. Sudah 4 hari hujan terus menerus, kadang-kadang teringin nak balik merantau ke Malaysia lagi. Tapi apalah daya, ini pun juga tengah mau menjelang bulan puasa, yang dimana juga mau Bang Toha beraya di kampung lah. Jadi sebenarnya juga teringin nak balik merantau ke Malaysia lagi kalau saat musim hujan seperti ini ya Mbak Feni ya. Iya. Jadi laku minumannya pun juga sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah sahabat semua, kita syukuri saja lah, yang dimana dapat berapa yang penting alhamdulillah badan sehat. Masalah uang nanti dipikir ke belakang, mungkin kalau saatnya balik merantau ke Malaysia lagi ya balik merantau. Cuman saat ini tengah mau puasa dan mau beraya di kampung, jadi Bang Toha tetap di kampung terlebih dahulu. Meskipun saat ini ringgit pun tengah naik, alhamdulillah, masya Allah. Tentunya bagi para perantau yang bekerja di Malaysia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya, karena penukaran mata uang di Malaysia makin naik. Mbak Feni, kalau hujan-hujan seperti ini tahun lalu juga sama Mbak, Iya. laku sedikit-sedikit ya. Tapi tahun lalu kan saya masih merantau di Malaysia ya. Iya. Untuk saat ini Mbak Feni katanya kalau hujan seperti ini jualannya agak sepi. Ya namanya jualan es Mbak ya. Kalau panas ya laku banyak, kalau nggak panas ya laku sedikit. Tapi kita tetap bersyukur dan senantiasa tetap selalu berusaha Mbak ya. Semangat ya Mbak Feni ya. Jadi alhamdulillah lah, pulang merantau dari Malaysia istilahnya bisa memberikan pekerjaan keponakan, yang dimana keponakan lulus sekolah langsung bisa jualan air minum. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar juga, Bang kenapa anak keponakannya nggak diajak kerja di Malaysia. Keponakannya Bang Toha ini masih kecil sahabatku semua, yang dimana mungkin orang tuanya juga tidak memperbolehkan karena anak perempuan satu-satunya. Kalau di kampungnya Bang Toha jarang sekali gadis merantau ke luar negara. Kebanyakan yang merantau itu laki-laki sahabatku semua. Jadi mungkin kalau di daerah lain banyak yang perempuan merantau ke luar negara, tapi kalau di daerahnya Bang Toha jarang sekali perempuan merantau ke luar negara. Dan Bang Toha sebagai saudara pun juga khawatir apabila misal kata merantau di luar negara tidak duduk berdekatan dengan saya, takutnya terjadi kenapa-napa. Beda dengan seorang laki-laki ketika merantau di luar negara, jadi istilahnya tidak seperti seorang wanita sahabat semua. Kalau musim hujan seperti ini, teringin sangat nak balik merantau ke Malaysia lagi. Karena
di kampung sepi, penghasilan pun juga tak seberapa sahabatku semua. Apalagi dengan biaya hidup yang sekarang dari tahun ke tahun makin mahal. Beda dengan pada zaman dulu ya, yang dimana uang sedikit tapi biayanya pun juga sedikit. Tapi sekarang mata uang kita yang dimana rupiah dari tahun ke tahun kian melemah. Contohnya kita punya uang 100.000. Dulu mata uang 100.000 cukup lumayan banyak lah nilainya, tapi sekarang cukup untuk makan satu hari sekali. Sedangkan kalau kita tinggal di kampung kerja satu hari kadang-kadang cuma dapat 100.000 lebih sedikit. Sebab itulah kenapa saya merantau di negara tetangga ya, karena kalau merantau di negara tetangga itu bisa punya tabungan. Jadi kalau saat musim hujan di kampung seperti ini, kepalanya juga agak pusing sahabatku semua, yang dimana teringin cepat-cepat nak balik merantau lagi ke Malaysia. Tapi mungkin Bang Tua perlu bersabar dulu, karena cukup lama saya merantau di negara tetangga yang dimana sampai-sampai belasan tahun tidak pernah raya, tidak pernah berpuasa di kampung halaman. Jadi mungkin tahun ini akan berpuasa di kampung halaman, akan beraya di kampung halaman. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar juga tak sabar nak tengok beraya di kampung halaman Bang Tua sekeluarga, nak tengok suasana puasa di kampung halamannya seperti apa. Insya Allah nanti kalau Bang Tua ada waktu, suasana Ramadan di kampung seperti apa, suasana Lebaran di kampung seperti apa, Bang Tua akan tunjukkan semuanya sahabatku. Untuk Lebaran di kampung dan juga puasa di kampung berbeda. Di sini tidak ada bazar Ramadan yang besar seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan saat bulan Ramadan ya kan, bazarnya kan sangat besar, menjual berbagai aneka jenis makanan, kue mui. Kemudian kalau saat raya, setiap kita berkunjung ke rumah kawan-kawan di Malaysia pasti akan dijamu dengan makan-makan. Kalau di sini enggak sahabatku semua, di sini mungkin akan dijamu dengan kue mui saja. Kalau di kampung masalah pekerjaan ini memang beda dengan di perantauan Malaysia sahabatku semua, yang dimana kalau kita merantau di negara tetangga tiap bulannya itu bisa dapat gajian. Tapi kalau duduk di kampung halaman ya seperti ini, kalau tidak punya usaha sendiri juga akan lebih sulit menghadapi kehidupan yang agak keras di kampung. Mungkin kebanyakan orang mengira kalau tinggal di kampung enak, nyaman, tentram. Itu kalau yang bagi punya duit banyak, bagi punya uang banyak, punya sawah banyak, mereka akan mengatakan aman, nyaman, tentram. Tapi bagi orang yang seperti saya yang dimana penghasilan dari tenaga sendiri, jadi agak sulit untuk berkata seperti itu sahabatku semua. Makanya kebanyakan orang Indonesia yang merantau di Malaysia kadang-kadang sampai puluhan tahun, sampai 20 tahun juga ada. Bahkan sampai sudah berumur pun masih merantau di negara tetangga. Banyak saya jumpai orang Indonesia yang sudah berumur tapi masih merantau di negara tetangga. Ya alasannya mungkin karena di kampung penghasilannya agak sulit. Tapi kalau merantau di negara tetangga, misal kata kita punya penghasilan satu bulannya 5 juta untuk dikirim ke kampung, 6 juta untuk dikirim di kampung, itu terasa nyaman ya. Sehingga kenyamanan tersebut sampai-sampai lupa bahwa sudah puluhan tahun merantau di negara tetangga. Kadang-kadang juga terkendala akan biaya kehidupan. Banyak para perantau yang dimana kenapa orang Indonesia merantau di negara tetangga Malaysia kadang-kadang sampai belasan tahun. Ya mereka kadang-kadang punya anak sekolah yang dimana anak sekolahnya ini dimasukkan ke university, itu juga butuh biaya yang cukup lumayan mahal. Makanya lebih bertahan merantau di negara tetangga daripada balik kampung. Kadang-kadang juga terpikir kalau balik kampung nanti kerja apa, sedangkan di kampung kadang-kadang menjadi petani penghasilannya juga tidak bisa untuk mencukupi kehidupan. Itulah mungkin yang menjadikan alasan beberapa orang Indonesia kenapa masih ramai bertahan di perantauan meskipun kadang-kadang sudah berumur, tapi masih tetap bertahan di perantauan. Jadi buat sahabat-sahabatku yang mungkin sekarang bapak ibunya sedang merantau di negara orang, jadi kalian yang di kampung itu jangan minta uang terus-terusan, minta kirim, minta uang, karena orang tua kalian di perantauan mereka kadang-kadang itu hidupnya berjimat-jimat ya.
Jadi hidup berhemat supaya mencukupi kebutuhan di kampung halaman. Ada juga kadang-kadang orang di kampung itu tidak memikirkan yang di perantauan. Saya sering melihat kejadian seperti itu ya, yang dimana terjadi pada kawan saya juga. Selalunya orang kampung minta uang terus, padahal di perantauan itu bukan mudah ya untuk mencari uang. Kalau kita tidak bekerja keras, kalau kita tidak membanting tulang, itu tidak akan dapat uang. Makanya pemikirannya yang di kampung jangan istilahnya, oh bapak saya merantau, oh mak saya merantau, saya minta uang mereka bila-bila saja, boleh. Jangan berpikir seperti itu, kasihan. Jadi video ini mungkin obrolan sharing-sharing ya, yang dimana mungkin kalau tidak tahu tentang sisi kehidupan perantauan. Karena kadang-kadang orang luar yang tidak pernah merantau memandang kalau orang merantau itu hidupnya di perantauan serba enak gitu. Kalau dibilang enak-enak, kalau dibilang nggak enak juga, kadang-kala ada nggak enaknya juga. Salah satunya yang sering menganggap seolah-olah kalau di perantauan ini banyak uangnya gitu. Jadi kalau cari uang sangat mudah, bukan seperti itu sahabatku semua. Di perantauan kalau kita nggak pandai berhemat, kalau kita nggak pandai simpan duit juga akan sia-sia. Jadi pada intinya kalau merantau sebenarnya enak. Enaknya kita kerja tiap hari ada, bulan-bulan dapat gajian. Cuma nggak enaknya di perantauan, kita nggak bisa jumpa dengan keluarga. Yang terpaling penting kalau di perantauan, misal kata kita mendapat bos yang sangat baik, kita juga harus amanah, harus benar-benar kerja keras supaya pekerjaan kita juga tidak membuat bos marah, yang dimana kita juga harus benar-benar memikirkan tanggung jawab. Jangan sampai istilahnya oh di perantauan terus intinya hanya yang penting kerja, tapi kadang-kadang lalai tanggung jawab. Itu juga nggak boleh sahabatku semua. Jadi kalau misalkan kita dapat bos yang baik, kita juga harus bisa membuat hati bos senang. Itu yang selama saya lakukan selama merantau di negara tetangga Malaysia. Dan alhamdulillah selama saya merantau di sana punya bos yang sangat baik, dan alhamdulillah hampir sekeluarga saya merantau di negara tetangga ikut satu bos. Alhamdulillah ini juga termasuk rezeki yang amat saya syukuri juga, karena tidak semuanya orang mendapat rezeki seperti saya yang dimana sampai-sampai sekeluarga merantau ikut bos yang sama. Jadi saya punya bos begitu sangat baik. Bos saya orang Melayu, jadi ketika mengenang jasa-jasa bos saya di kampung halaman, saya pun juga teringin nak balik merantau ke sana lagi cepat-cepat. Tapi apalah daya, karena saya putuskan untuk berkumpul terlebih dahulu di kampung, menikmati masa puasa di kampung, masa beraya di kampung. Dan sekarang Mbak Feni sudah tiba. Mbak, udah selesai mandi? Ya. Udah selesai mandi. Lepas mandi kita pergi ke pasar malam. Ya. Pasar malamnya sudah buka apa belum? Belum, nanti malam. Iya kan, nanti malamnya buka kan? Tapi masih sepi Mbak. Mbak Feni tadi Bang Toha jaga, gantikan Mbak Feni, dan sekarang Mbak Feni sudah selesai mandi. Mbak Feni, kemarin banyak yang tanya mau kerja ke Malaysia apa enggak. Bang Toha keponakannya diajak. Nampaknya Mbak Feni enggak mau Mbak ya? Enggak mau dia lebih suka duduk bersama ibunya karena anak perempuan satu-satunya. Oke sahabatku semua, Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar malam di sini seperti apa. Apakah sama dengan di Malaysia? Tapi nampaknya berbeda jauh. Kalau di Malaysia banyak barang-barang perbelanjaan seperti keperluan dapur, tapi kalau di sini nggak ada, kebanyakan mainan semua. Jadi seperti ini suasana pasar malam yang ada di kampungnya Bang Toha. Akhirnya ada juga festival pasar malam seperti yang ada di Malaysia. Cuman di sini perbedaannya agak berbeda jauh sahabatku semua, yang dimana kalau pasar malam di Malaysia itu kita bisa berbelanja barang apa saja, entah itu makanan, minuman, sayur-sayuran, daging, semuanya itu serba ada. Tapi di sini beda jauh, yang dimana pasar malam kalau di perkampungan Indonesia kebanyakan itu isinya permainan kanak-kanak. Jadi lebih diisi
tempat bermain untuk anak-anak. Mungkin kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia ini menyebutnya bukan pasar malam ya, mungkin taman bermain untuk anak-anak. Apakah di Malaysia ada festival seperti ini sahabat semua? Jadi kalau di kampungnya Bang Toha disebut pasar malam. Suasananya agak sepi sahabatku semua, karena di kampung hampir setiap hari hujan terus menerus. Bahkan untuk hari ini saja hujannya 1 hari full. Dan di sini untuk tempat bermain kanak-kanaknya juga beraneka ragam. Jadi kalau kita pergi ke ujung sana itu juga ada perahu atau kapal ya, yang dimana nanti akan diayunkan. Ada juga mobil yang sangat bagus. Kalau di Indonesia mobil seperti ini biasanya akan dibuat untuk angkutan transportasi. Di sini nampaknya ada tempat untuk mandi bola, yang dimana biasanya untuk 1 kali masuk bermain di sini harganya sekitar Rp12.000 ataupun sampai Rp15.000. Jadi antara harga Rp3 sampai Rp4 lah. Kalau misal kata untuk bermain, kalau misal kata mau bermain di tempat pasar malam di sini. Dan lokasinya berada di tepi jalan raya, yang dimana untuk pasar malam di sini juga cukup banyak permainannya sahabatku semua. Pasar malam seperti ini merupakan salah satu hiburannya warga kampung juga sahabatku semua, yang dimana saat malam bisa mengajak anak-anak untuk bermain di pasar malam di sini. Dan harganya pun juga cukup sangat terjangkau. Karena mungkin cuacanya hujan, jadi sama sekali belum ada pengunjung sahabatku semua. Padahal kalau di Malaysia saat petang-petang seperti ini, kalau pasar malam kan ramai pengunjung. Tapi di sini sama sekali belum ada pengunjung. Dan lampu-lampu bermain pun sudah mulai dinyalakan. Tanda pasar malam sudah mulai dibuka. Di sini kalau untuk naik kuda asmara sudah disediakan loketnya, dan 1 orang bila naik kuda asmara harganya Rp10.000 atau sekitar Rp2.50. Jadi punya uang Rp2.50 bisa naik kuda asmara. Dan biasanya akan berpusing-pusing kudanya sahabatku semua, atau berputar-putar. Dan seperti ini suasana pasar malam yang ada di kampungnya Bang Toha. Baru kali ini balik kampung merantau daripada Malaysia ada festival pasar malam. Dan biasanya cewek-cewek nanti malam juga akan ramai. Dan ini gadis-gadis desa juga sudah mulai berdatangan untuk melihat suasana pasar malam yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan Mbak Feni juga masih sibuk melayani pembeli. Memang tepatnya lokasinya berada di depan jualannya Mbak Feni. Mbak Feni, pasar malamnya kok sepi sama sekali, gak ada pengunjung, ini gimana? Belum ada pengunjung. Siapa tahu nanti ada. Kasihan yang jual loh Mbak, orang jauh loh ya kan? Iya. Jadi kebanyakan pasar malam di sini itu yang jual orang jauh sahabatku semua. Jadi yang jualan orang jauh buat festival, sewa. Tapi sepi sekali Mbak ya, belum ada orang datang ya. Ini kalau di Malaysia Mbak udah ramai pasar malam sore-sore seperti ini, banyak orang berbelanja. Di sini beda. Di sini beda, sama sekali tidak ada pengunjung sahabatku semua. Sama sekali tidak ada pengunjung. Ya mudah-mudahan nanti malam ada pengunjung Mbak ya. Iya. Kasihan kan? Enggak begitu bagus. Cuacanya nggak begitu bagus. Iya. Tapi biasanya ada pengunjung apa enggak Mbak? Biasanya ada. Biasanya ada. Ada. Tapi malam sedikit lah. malam sedikit. Kalau jam-jam segini Belum. belum lagi. Kalau di Malaysia saat sore seperti ini Mbak justru ramai. Tapi kalau di sini sahabatku semua sama sekali tidak ada pengunjung pasar malamnya. Oke sahabat-sahabatku semua, inilah cerita suasana di kampung halamannya Bang Toha. Videonya cukup sampai di sini dulu. Next insya Allah nanti kalau Bang Toha datang malam-malam sini, Bang Toha akan tunjukkan suasana kemeriahan pasar malamnya di sini. Meriah atau enggak Mbak kira-kira kalau malam hari ini? Iya. Meriah kata Mbak Feni sih mungkin meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.